Pernahkah kamu mendengar cerita tentang rumah sakit yang tak lagi digunakan, yang konon katanya dihuni oleh arwah-arwah penasaran? Ini bukan cerita biasa, dan jika kamu berani mendengarkan sampai akhir, kamu akan tahu kenapa tempat ini ditutup tiba-tiba tanpa penjelasan. Dan kenapa tak ada seorang pun yang berani masuk ke dalamnya lagi. Ada satu rumah sakit di pinggiran kota yang sudah lama ditinggalkan. Nama rumah sakit itu adalah Rumah Sakit Sejahtera. Awalnya, rumah sakit ini terkenal sebagai tempat perawatan terbaik di daerahnya. Tapi, sekitar 5 tahun lalu, rumah sakit itu ditutup tanpa pemberitahuan apapun. Alasan penutupan itu tak pernah jelas, hanya desas-desus yang beredar dari mulut ke mulut. Yang pasti, sejak ditutup, tak ada yang berani mendekat ke sana. Beberapa mengatakan mereka mendengar suara tangisan dan teriakan minta tolong dari dalam bangunan itu, meski tak ada satupun manusia di sana. Bahkan penjaga malam yang disewa untuk menjaga properti itu mengundurkan diri setelah hanya 1 minggu bekerja. Suatu malam, seorang pemuda bernama Dimas memutuskan untuk membuktikan sendiri kebenaran cerita tersebut. Dimas dikenal sebagai pria yang berani dan tidak percaya pada hal-hal gaib. Baginya, cerita hantu hanyalah dongeng yang dibuat untuk menakut-nakuti anak-anak. Teman-temannya sering membicarakan Rumah Sakit Sejahtera dengan penuh ketakutan, dan Dimas memutuskan untuk menantang mereka semua. "Besok malam, aku akan masuk rumah sakit itu," katanya sambil tersenyum santai. "Dan aku akan membuktikan kalau tidak ada apa-apa di sana." Teman-temannya mencoba mencegah, tapi Dimas tidak mendengarkan. Malam berikutnya, ia membawa kamera, senter, dan rekaman suara. Tujuannya sederhana, mengungkap rahasia rumah sakit tua dan membuktikan kalau semua itu hanyalah mitos belaka. Sesampainya di depan pintu utama rumah sakit, Dimas merasa jantungnya berdegup sedikit lebih kencang dari biasanya. Meski ia mencoba tampak tenang, suasana malam yang dingin dan sunyi membuatnya sedikit gelisah. Ia menyalakan kameranya dan mulai merekam. "Ini adalah Rumah Sakit Sejahtera yang terkenal itu," katanya ke kamera dengan suara tenang. "Aku akan masuk dan menunjukkan kepada kalian semua bahwa tidak ada yang perlu ditakuti di sini." Pintu utama rumah sakit itu tidak terkunci, mungkin karena sudah lama ditinggalkan. Ketika ia mendorong pintu itu, suara berdecit keras membuatnya sedikit terlonjak. Dimas tertawa kecil, mencoba menenangkan diri. "Hanya pintu tua," gumamnya. Di dalam, lorong utama rumah sakit gelap gulita. Lampu-lampu sudah lama mati, dan hanya cahaya dari senter yang menerangi langkah-langkahnya. Dinding-dindingnya dipenuhi lumut dan kertas-kertas yang berserakan. Bau apek menyengat hidungnya, membuatnya ingin segera keluar. Tapi ia bertekad untuk tetap di sana. "Aku akan mulai dari lantai bawah," katanya sambil berjalan menyusuri koridor. Ruang-ruang perawatan tampak kosong, hanya tempat tidur berkarat dan gorden yang robek. Semuanya tampak normal, sampai ia sampai di ruang Icu. Di situ, ada satu tempat tidur yang masih utuh, dengan tirai yang tertutup. Dimas merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Ada sesuatu yang membuatnya tertarik untuk membuka tirai itu. Tapi sebelum ia bisa bergerak, ia mendengar suara. Suara langkah kaki, pelan, berderap, mendekat dari ujung koridor. Dimas mematikan senter dan menahan napas. Mungkin hanya hewan liar, pikirnya. Tapi langkah kaki itu tidak terdengar seperti langkah kaki hewan. Langkah itu terdengar berat, seperti langkah seorang manusia yang tertatih-tatih. Langkah-langkah itu semakin mendekat, dan Dimas merasa sekujur tubuhnya kaku. Ia mencoba menyalakan senter lagi, tapi senter itu tiba-tiba mati. "Dimas!" Sebuah bisikan halus terdengar di telinganya. Suaranya dingin dan penuh amarah. Dimas terlonjak dan berbalik, tapi tidak ada siapapun di sana. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya. Tapi, kamera di tangannya tiba-tiba mati sendiri. Panik, Dimas mengaktifkan mode perekaman suara di ponselnya dan mulai berlari keluar dari ruang Icu. Langkah kakinya tergesa-gesa, tapi rasanya lorong itu tak pernah berakhir. Ia merasa ada yang mengikutinya, semakin dekat, dan bisikan-bisikan itu terus terdengar, mengelilinginya. "Dimas, kembalikan." Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dimas akhirnya berhasil mencapai tangga menuju lantai 2. Nafasnya tersengal, tapi ia tak peduli. Yang penting, ia harus keluar dari sana. Namun, saat sampai di lantai 2, suara langkah kaki itu berhenti. Semua menjadi sunyi. Dimas berhenti sejenak, mencoba mendengarkan. Dan saat itulah, ia melihatnya.
Di ujung koridor, di bawah cahaya bulan yang temaram, tampak sesosok perempuan berdiri. Rambutnya panjang, berantakan, menutupi wajahnya. Gaun rumah sakit yang ia kenakan kotor dan berdarah. Perempuan itu tidak bergerak, hanya menatap Dimas dengan mata yang berkilat merah dari balik rambutnya. Dimas membeku. Ia ingin lari, tapi kakinya tidak bisa bergerak. Mulutnya ingin berteriak, tapi suaranya tercekik di tenggorokan. Tiba-tiba, perempuan itu melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah, semakin cepat. Dimas akhirnya bisa bergerak. Ia berbalik dan berlari secepat mungkin, menuruni tangga menuju lantai dasar. Tapi, saat ia menoleh ke belakang, perempuan itu sudah berada di belakangnya, hampir menyentuh bahunya. Dimas menjerit dan melompat menuruni tangga, jatuh terguling sampai ke lantai dasar. Kepalanya terasa pusing, tapi ia tidak berhenti. Ia berlari menuju pintu keluar, mendobrak pintu dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Begitu keluar, ia langsung jatuh terkulai di tanah, terengah-engah. Ponselnya masih menyala, merekam semuanya. Tapi yang lebih mengerikan, di rekaman suara itu terdengar jelas bisikan perempuan tadi, "Ih, kembalikan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, ih." Dimas tidak pernah menceritakan kejadian itu pada siapapun, kecuali pada teman-temannya yang melihat rekaman tersebut. Seminggu setelah kejadian itu, ia pindah kota tanpa kabar. Sementara kamera dan ponselnya, yang disimpan oleh salah satu temannya, menghilang secara misterius. Desas-desus mengatakan bahwa rumah sakit sejahtera tidak hanya menyimpan rahasia masa lalu, tapi juga dendam yang tak pernah selesai. Dan bagi siapapun yang berani masuk ke sana, mereka harus siap menghadapi sesuatu yang lebih dari sekedar ketakutan. Jadi, masih berani untuk mengunjungi rumah sakit yang sudah ditinggalkan? Atau, kamu punya cerita horor lain yang ingin dibagikan? Tuliskan di kolom komentar, dan jangan lupa, pastikan kamu tidak sendiri saat mendengarkan cerita ini.